Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Perkenalkan, nama saya Fikri Alamsyah, alumni Mahat Az-Zaitun angkatan ke-16. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang keresahan saya. Saya jujur sangat prihatin gitu ya tentang pemberitaan yang ada di media, yang dilakukan oleh media-media terkait pemberitaan mengenai alma mater saya, Mahat Az-Zaitun. Saya jujur sebagai alumni itu sangat mengalami langsung gitu, merasakan langsung bagaimana dinamika yang ada di Mahat Az-Zaitun itu tidak sesuai dengan yang diberitakan oleh media. Sedangkan media itu men-share, memberitakan suatu hal yang tidak benar adanya, sehingga pada akhirnya menggiring opini publik bahwa ternyata memang benar seperti itu, padahal kenyataannya enggak. Di sini jujur saya sangat ingin mengomentari ya peran atau keterlibatan pemerintah, terutama Kominfo, terkait media-media, aturan mengenai pemberitaan, aturan mengenai penayangan video, aturan mengenai bersosial media terkait sesuatu hal yang pada ujungnya bisa menggiring opini publik. Itu harus ada aturannya. Jadi tidak sembarang orang itu bisa berkomentar atau sehingga dia bisa menggiring orang banyak, padahal itu tuh nggak sesuai dengan kenyataan. Karena kita tahu sendiri bahwa dalam jurnalistik, berarti kalau kita bermedia, kita harus paham dong berjurnalistik kayak gimana, aturan pers kayak gimana, pemberitaan yang harus ditayangkan kepada masyarakat itu yang informatif, yang fakta, sesuai kenyataan, seperti itu. Terus bila melihat kode etik yang ada, kode etik jurnalistik, saya sangat menyayangkan gitu, ada satu stasiun TV di mana dia itu datang ke instansi ini, ke Mahat Az-Zaitun, tidak diizinkan, tapi tetap ingin meliput. Karena kita tahu sendiri seperti itu tuh nggak boleh gitu. Bila narasumber tidak mengizinkan atau tidak berkenan untuk memberikan pernyataan atau segala macam, seharusnya kita itu sebagai pers ya udah gitu, gak usah maksa gitu. Kita menghormati keputusannya, kita menghormati bahwa ya udah memang nggak mau gitu, tapi ini maksa gitu. Apakah seperti itu? Kan seharusnya ini menjadi sebuah kajian lagi nih buat Kominfo. Dan ini kasus ini tuh nggak ini doang gitu, banyak dari dulu seperti itu, hingga pada akhirnya menggiring opini publik ke arah yang tidak benar, nggak ada landasannya gitu loh. Udah gitu terkait yang masalah saat ini, ada ormas yang merasa dia itu bukan merasa ya, emang dia bukan lembaga pemerintahan, cuman ada kewenangan untuk membuat fatwa itu. Ini salah satu kalau misalkan di negara seperti itu, berarti ormas-ormas lain berhak dong buat berfatwa. Kalau kayak gini kan agak kisru ya. Harusnya itu ada peran pemerintah, bukan ormas yang memegang ini. Tapi pada ujungnya, kalau misalkan ormas ini ada penyelewengan, ada suatu hal yang tidak benar, lantas siapa yang mau mengontrolnya, mau mengoreksi itu siapa? Nah seperti itu. Terus juga saya pikir negara Indonesia ini adalah negara hukum, yang dimana tiap-tiap individu maupun lembaga itu statusnya sama di depan hukum. Artinya tidak bisa seseorang maupun lembaga itu menghakimi atau mungkin mengecap hingga menggiring opini publik, hingga menggiring publik untuk ujaran kebencian.
itu tidak benar dan tidak, apalagi tidak dilandasi bukti yang valid gitu loh. Belum ada buktinya udah, wah gini, ini salah, ini salah, ini salah. Tapi gila, dikoreksi balik. Kalau ada kesalahan atau siapa, itu nggak mau, nah ini yang salah. Maka dari itu, kalau misalkan Anda semua melihat sesuatu di media, itu dipastikan dulu, itu valid apa enggak. Jangan ketika Anda melihat di media tentang suatu hal apapun, Anda langsung menjudge gitu. Oh iya ini salah. Oh iya ini tidak benar. Jangan. Udah gitu lihatnya jangan dari satu sumber. Karena kesalahan seorang ketika dia dapat informasi, ya udah dia ngambil informasi dari itu aja. Sedangkan banyak informasi di luar sana, ya harus kita filter gitu. Kalau bukan kita sendiri yang memfilter media, lantas siapa? Pemerintahnya aja masih kecolongan gitu loh. Nah itu, terus yang terakhir saya yakin bahwa yang menyebar berita-berita terkait Mas Azza itu, mereka tuh nggak pernah datang ke sana langsung. Mereka tidak pernah merasakan langsung di sana itu seperti apa, dinamikanya seperti apa. Perbedaan itu wajar sebenarnya. Terus juga pasti mereka itu hanya mengambil potongan-potongan yang mereka jadikan video gitu. Oh dan sumber ini gini, dan sumber itu yang mereka lihat yang jeleknya doang. Dan mereka bermedia itu, Anda tahu, pasti mengambil untung. Mengambil untungnya dari siapa? Dari Anda. Jadi ketika ada sesuatu yang viral, entah itu baik entah itu buruk, mereka itu seperti kaum kapitalisnya, apa ya istilahnya, ya udah ngambil keuntungan untuk mereka. Karena setiap video yang Anda tonton, setiap ada view, mereka dibayar, mereka dapat bayaran. Gak mungkin ada yang pure gitu mengomentari atas landasan hukum. Dicari benar-benar apakah itu benar, apakah itu baik, apa itu bukan. Ada lagi contohnya, misal seperti para YouTuber ya, itu kan masuk orang-orang yang bermedia juga ya. Seperti kita tahu kalau misalkan YouTuber itu profesional, ya udah itu dia bikin YouTube sesuai apa yang dia ahli, apa yang dia kerjakan. Kayak misal YouTube-nya dia membahas putar silat, ya kan seharusnya yang dibahas di situ, yang dibesarkan di situ, yang dia sebar informasinya ya mengenai silat, bagaimana silat berkembang, bagaimana praktek silat segala macam. Jangan melebar kemana-mana gitu. Ini channel silat tapi komentari yang lain, malah bahas agama, malah bahas ini profesional apa enggak kalau kata Anda? Kan enggak kan? Ya kalau mau komentarin yang lain, ya jangan di channel silat. Ya channel silat ya khusus bahas silat. Jangan bawa agama, bawa oh ini salah, oh saya gini, oh saya gini. Kok malah jadi, saya berpikiran kok ini orang kayak pansos ya, ketika ada yang viral, ya udah dibikin video, viewsnya banyak, gue dapet duit gitu kan. Harusnya nggak kayak gitu, nggak profesional dong kayak gitu. Nah saya jujur sangat prihatin juga karena dunia per-YouTuban ini landasan hukumnya itu masih kurang diatur gitu. Harusnya ada yang mengatur nih pemerintah terkait per-YouTuban ini. Jangan sampai channel-channel YouTube itu nggak ada profesionalitasnya. Apa aja dibahas, apa aja ketika ada booming itu dibahas. Sedangkan di YouTube itu ada kan istilahnya, ya dia bahas tentang olahraga, ya bahasnya olahraga. Dia bahas politik, bahasnya politik. Dia bahas kesehatan, ya bahasnya kesehatan. Jangan sampai melebar, dan dia juga tidak tahu sendiri landasan hukumnya gimana, dan dia sendiri tidak melihat langsung bahwa itu tuh benar atau salah, tapi udah main ngejudge aja gitu, ngejudge itu tuh salah gitu, ini salah gitu.
menurut keyakinan dia. Dan kita tahu sendiri bahwa ya semua keyakinan orang pasti ada yang beda gitu, dan kita nggak tahu keyakinan dia benar apa enggak gitu kan. Jadi udahlah, ayolah, kalau mau bahas silat aja gitu, profesional dong, nggak usah bahas yang lain. Anda bikin channel lagi yang baru, dan Anda harus profesional juga di situ, jangan seperti itu sih. Udah. Jadi saya selaku alumni di alma mater saya minta di sini perannya dari pemerintah untuk lebih mengawasi lagi media-media pemberitaan yang ada. Dan saya minta kepada semua yang menonton video ini untuk lebih cermat lagi, lebih cerdas lagi dalam bersosial media, dalam melihat informasi-informasi yang bersebaran di luar sana, agar memfilternya dulu, agar mencari kebenarannya dulu, mengkajinya dulu, jika Anda berpendidikan seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!